فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah a'azakumullah. Masih kita membaca ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu ta'ala hafizahullahu ta'ala wa summu ahlu sunnah lintisabihim li sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam duna ghairihim. Mereka dinamakan ahlu sunnah karena penisbatan mereka kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak kepada selainnya dari ucapan-ucapan atau pendapat-pendapat baru. Bi khilafi ahlul bid'ah, beda dengan ahlul bid'ah. Fa innahum yansibuna ila bid'ahihim wa dhalalatihim, karena mereka dinisbatkan kepada kebid'ahan mereka atau kepada kesesatan mereka, al-qadariyah wal murji'ah, seperti aliran qadariyah dan aliran murji'ah. Qadariyah karena kebid'ahan mereka pada masalah takdir, mereka menganggap bahwa Allah menakdirkan yang baik-baik sedangkan yang jelek-jelek bukan ditakdirkan oleh Allah. Sedangkan murji'ah menganggap atau kebid'ahan mereka adalah pada al-irja. Al-irja itu artinya lebih pada raja, harapan, tapi melupakan khauf. Sehingga bagi mereka perbuatan sukufur apapun tidak mengeluarkan dia dari Islam, bahkan mengurangi pun keimanan mereka tidak, kata mereka. Sehingga orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah maka dia mukmin kamilul iman, mukmin yang sempurna imannya. Perbuatannya perbuatan apapun, maksiat, dosa besar ataupun kufur, tetap dia adalah seorang mukmin kamilul iman. Karena ayat-ayat yang di bawah selalu ayat-ayat roja, pasti akan diampuni, tidak akan bermasalah dosa-dosa itu dan seterusnya. Karena kebid'ahannya pada masalah irja, ghuluwuhum fil irja, maka dijuluki murji'ah. Berarti murji'ah dan qadariyah dinisbatkan kepada kebid'ahan mereka. Wa taratan yansibuna ila imamihim, dan kadang-kadang mereka dinisbatkan kepada tokoh-tokoh pencetusnya seperti Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Wa taratan yansibuna ila af'alihimul qabihah, dan kadang-kadang pula dinisbatkan kepada perbuatan mereka yang jelek. Perbuatan mereka yang jelek seperti Rafidhah. Golongan Syiah dijuluki dengan Syiah Rafidhah. Kenapa dijuluki dengan Rafidhah? Kenapa dinisbatkan kepada Rafdu? Karena Ar-Rafdu maknanya adalah penolakan. Dan mereka yang mengaku pencinta-pencinta Ahlul Bait ini ternyata para penolak Ahlul Bait.
ketika Zaid cucu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diimamkan oleh mereka, dianggap sebagai imam. Kemudian tiba-tiba terdengar bahwa Zaid memuji Abu Bakar wa Umar. Maka mereka datang, wahai imam, kami bertanya kepadamu, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Dipuji Abu Bakar. Bagaimana pendapatmu tentang Umar? Dipuji Umar. Bagaimana pendapatmu tentang Utsman? Dipuji Utsman. Maka mereka serta-merta berpaling dan meninggalkan Zaid. Maka Zaid mengatakan, rafadtumuni. Kalian menolak aku, kalian menolak aku. Kalimatnya dengan rafadtumuni fa antumur rafidah. Maka kalian itu adalah golongan para penolak. Jadi golongan para penolak Ahlul Bait. Penolak pendapatnya Ahlul Bait dalam mencintai Abu Bakar wa Umar, mencintai Utsman bin Affan, dan mencintai para sahabat yang lain. Maka dijuluki kelompok mereka atau dinisbatkan kepada perbuatan jelek mereka, yaitu Rafidhah, para penolak. Wal Khawarij, demikian pula Khawarij. Dinamakan dengan Khawarij karena perbuatan jelek mereka, yaitu khuruj. Maka mereka disebut golongan Khariji. Khariji kalau mufrad sendiri seorang pemberontak, kalau dijamakan Khawarij, kelompok para pemberontak. Karena perbuatan jelek mereka adalah membunuh kaum muslimin, membantai kaum muslimin, yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awthan. Mereka membunuh orang Islam dan membiarkan orang-orang kafir. Orang kafir dibiarkan, sedangkan orang-orang beriman, orang-orang muslimin dibunuh oleh mereka dengan alasan telah murtad, telah kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini Khawarij, golongan para pemberontak. Sampai-sampai mereka membunuh anak seorang sahabat, seorang yang saleh, yaitu Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arab. Dibunuh beliau dan keluarganya, dan dirobek istrinya dalam keadaan hamil dan dikeluarkan janinnya. Ini oleh Khawarij. Tiba-tiba dalam keadaan pedang-pedang mereka masih basah dengan darahnya orang yang soleh dan keluarganya, melewati seorang Nasrani zimmi yang memiliki kebun kurma. Maka mereka berkata kepada si Nasrani ini, berapa kamu jual korma ini? Kami akan membeli kormamu. Orang itu ketakutan melihat pedang-pedang yang berlumuran darah. Ambil semua, itu halal untukmu. Ambil semuanya, nggak usah bayar. Kata mereka, tidak. Kami orang yang tidak mengambil kecuali dengan harganya. Wah, sok bijaksana kepada Nasrani. Kepada Nasrani bijaksana. Tetapi kepada muslimin dibantai habis. Di negeri-negeri Islam diteror. Bom di sana, bom di sini, yang mati kaum muslimin. Dianya tinggal di mana? Di negeri kafir. Di Inggris sana, di Birmingham. Oh, begitu. Terhadap kaum kafir kamu berdamai-damai, berbaik-baik. Terhadap kaum muslimin kamu membuat teror setiap hari. Oh begitu. Inilah perbuatan mereka yang sangat jelek. Maka dijuluki mereka dengan golongan Khawarij, golongan para pemberontak. Qultu, saya katakan, kata penulis, wa min hadzal qabil al-firaq al-mu'asirah allati tusamma bil Jamaah Islamiyah. Termasuk jenis ini adalah kelompok-kelompok yang ada di akhir zaman ini. Kelompok-kelompok di zaman kita ini yang mereka menyebut dirinya jamaah Islam, menyebutnya. Padahal tidak pantas disebut jamaah, karena yang namanya jamaah cuma satu, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Itu al-jamaah. Ketika ditanyakan pada Rasulullah, siapa al-jamaah? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu yang aku ada di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Inilah al-jamaah. Tetapi subhanallah, hari ini amat murahnya istilah itu. Setiap kelompok, setiap aliran, setiap hizib menamakan dirinya jamaah. Kemudian mereka saling meridhoi bahwa jamaah Islam ini harus saling begini, saling begitu. Disebut dengan kalimat jamaah, padahal lebih tepat dengan kalimat firqah. Firqah di zaman kita ini yang mengaku jamaah, minha yansibu ila bid'ahha. Di antara mereka ada yang dinisbatkan kepada kebid'ahannya dan kesesatannya, seperti kelompok takfir dan hijrah.
Karena kebid'ahannya pada masalah itu, mengkafir-kafirkan kaum muslimin dan kemudian mengajak hijrah. Bukan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, bukan. Ngajak dari negeri Islam yang bukan kelompoknya kepada negeri Islam yang kelompoknya. Ngajak dari satu desa yang dianggap bukan kelompoknya ke desa yang sudah dia persiapkan. Kenapa? Karena dianggap oleh orang ini kafir semua selain kelompoknya. Bahwa umat ini telah kafir. Semua orang telah kafir kecuali kita ini. Maka kita harus bikin sendiri, komunitas sendiri. Mari kita bikin. Ada yang merencanakan di Lampung, ada yang merencanakan di mana, ada yang merencanakan segala macam. Oh begitu. Jadi kamu hijrah dari satu negara ke negara yang sama. Dari penguasa kepada penguasa yang sama. Apakah itu hijrah? Dari muslimin ke muslimin. Jadi kebid'ahan mereka dalam bidang hijrah dan takfir, pengkafiran. Maka kelompok ini dijuluki Jama'atut Takfir wal Hijrah. Lebih tepatnya sesungguhnya Firqatut Takfir, Firqah Takfir dan Hijrah. Wa minha ma yansibu ila imamihim, dan ada pula yang dinisbatkan kepada imamnya, Sururiyah, karena dinisbatkan kepada Muhammad Surur Naif Zainal Abidin yang sekarang tinggal di Inggris sambil mencaci maki negara Islam. Wal Qutbiyah, mengikut Said Qutb yang terfitnah dengan takfir, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Wa minha ma yansibu ila af'aliha al-qabihah, dan diantaranya juga ada kelompok-kelompok yang dinisbatkan kepada perbuatan-perbuatannya yang jelek, seperti perbuatan bid'ah mereka, yaitu khuruj 40 hari, 3 hari dan sebagainya. Saya tidak mau menyatakan dengan ucapan dakwah atau jihad sabilillah, karena itu bukan disebut sebagai jihad atau dakwah, karena orang yang diajak untuk berdakwah adalah orang yang tidak punya ilmu. Bahkan kadang-kadang mu'alaf, bahkan kadang-kadang orang baru taubat dari khomernya disuruh dakwah. Ini bikin fitnah. Maka perbuatan jelek ini jadi terkenal dengan satu nama, Jama'atut Tabligh, atau kelompok jihadi. Jihad nama yang bagus, tapi kerusakan mereka dalam masalah jihad, yaitu pemberontakan, dinamakan dengan jihad oleh mereka. Berarti kebid'ahannya dalam masalah itu, sehingga kita katakan mereka itu lebih tepatnya adalah khawarij atau golongan para pemberontak, atau dengan nama takfir, kelompok takfir, karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan mereka dan menghalalkannya, dan kemudian mereka memberontak. Tapi mereka menamakannya dengan jihadi, golongan jihad dalam tanda petik, tapi karena maknanya bukan makna jihad sesungguhnya. Kalau makna jihad sesungguhnya alangkah bagusnya, tetapi sayang, jihad yang mereka lakukan adalah yang bid'ah, yang mereka namakan sebagai jihad, padahal pemberontakan, padahal terorisme. Kemudian juga kelompok atau firqah Ikhwanul Muslimin. Kenapa? Karena kebid'ahannya dalam masalah ukhuwah. Kok ukhuwah ada kebid'ahan? Iya. Mereka berkata, Hasan al-Bananya berkata, Said Qutbnya berkata, dan tokoh-tokoh mereka semua berkata, kami terus berupaya untuk menjalin ukhuwah antara sunnah dengan syiah. Oh, jadi ukhuwah yang dimaksud dalam tanda petik lagi. Jadi jihadnya jihad dalam tanda petik, ukhuwahnya ukhuwah dalam tanda petik, berupaya semaksimal mungkin supaya bisa antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah akur, ahli tauhid dengan ahli kubur, ahli tauhid dengan penyembah-penyembah kubur, dipaksa harus akur, harus saling menghormati satu sama lain. Oh, itu ukhuwahmu. Ukhuwah jenis inilah yang dikatakan bid'ah muhdatsah, dan mereka membanggakan bid'ah ini. Kami golongan ikhwan. Ya, artinya menganggap saudara kepada semua aliran sesat.
aliran Syiah itu sudah paling sesatnya. Bahkan sebagian besar mereka kafir. Itu masih tetap mereka katakan la syarqiyah, la gharbiyah, la sunni wa la syiah, islamiyah kata mereka. Enggak sunni, enggak syiah, enggak timur, enggak barat, yang penting Islam kata mereka. Kalau yang penting Islam artinya namanya. Sebab isinya sudah ganti semua. Kalau Syiah, mereka ulamanya bukan ulama ahli sunnah, hadisnya bukan hadis Rasulullah SAW, terus Qurannya bukan Quran kalian, Quran Fatimah kata mereka, yang 3 kali lipat Quran kita. Terus yang penting Islam, yang penting namanya Islam, isinya nggak ada. Begitu maksudnya. Ini ukhuwah jenis bid'ah, dan mereka menamakan dengan nama ini karena kebid'ahannya di sini. Nata'awan fi ma tafaqna wa na'tazir ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna kata mereka. Kita saling kerjasama apa yang kita sepakati, dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Jadi bagaimanapun perbedaannya, mereka hormati. Sunni menghormati Syiah, Syiah menghormati Sunni katanya. Padahal tidak mungkin. Kalau ada Sunni menghormati Syiah, berarti sudah bukan Sunni lagi. Sebab seorang Sunni pasti akan benci kepada kesesatan, di antaranya Syiah. Otomatis orang yang cinta Rasul pasti benci kepada musuh-musuh sunnah. Maka ikhwan fillah azakumullah, mereka ini adalah aliran Pancasila. Aliran mereka adalah aliran berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Yang mereka selalu cerca dalam kajian politik mereka, ternyata mereka sendiri terjerumus dalam kesesatan yang sama. Yang penting Islam, berbeda-beda nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Nah, bagaimana dengan amar ma'ruf nahi munkar? Bagaimana dengan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi? Bagaimana? Apakah kita melihat kemunkaran? Jangan disalahkan, biarlah dia dengan pendapat dia, Syiah dengan pendapat Syiah, Khawarij dengan pendapat Khawarij, Sufi dengan pendapat Sufi, Qadariyah dengan pendapat Qadariyah. Kita harus menghormati pendapat mereka seluruhnya. Ini kebid'ahan mereka. Kebid'ahan mereka dalam ukhuwah. Demikian pula Hizbut Tahrir, yang namanya saja seperti nama partai di kita, Partai Kemerdekaan. Hizbut Tahrir itu artinya Partai Kemerdekaan. Isinya tentunya sama kebid'ahannya, yaitu masalah siasi, masalah politik yang dijadikan sebagai perjuangan utama mereka. Wa ghairiha min firaqid dhalal, dan lain-lainnya dari kelompok-kelompok sesat. Fa inna an-nadhir bihaqqin wa insafin fi ahwali hadhihi al-firaq yajiduha ba'idatan kull al-bu'd 'an al-manhaj an-nabawi sawi. Seorang yang melihat dengan bijak, dengan insaf kepada keadaan umat dan firqah-firqah ini, akan melihat bahwa kelompok-kelompok tadi sejauh-jauhnya dari Nahj an-Nabawi, dari jejak perjalanan Nabi yang lurus. Walaysa hadza mawdi'ul basti haula hadhihi al-firqah, dan bukan sekarang pembahasan secara rincinya tentang mereka. Amma da'watu salafiyah fa innal ladzi arsa da'aimuha wa aqama juduruha huwa rasulul huda Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu afdhalus salatu wa atammat taslim. Adapun dakwah salafiyah yang mengajak untuk kembali kepada generasi pertama, yang menggariskan tonggaknya atau menancapkan fondasinya dan yang memantapkan akarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sudah dibaca di awal pertama tadi dalam sambutan Syekh Muqbil. Dasarnya adalah khairun nas qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum. Dasarnya adalah as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladziina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Itu prinsip dasarnya. Siapa yang meletakkan prinsip dasar ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan yauma nad'u kulla unasin bi imamihim,
ketika kami atau di hari kami memanggil setiap manusia dengan imamnya masing-masing. Kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini adalah yukhbiru tabaraka wa ta'ala an yaumil qiyamah. Allah menghabarkan tentang hari kiamat kelak. Annahu yuhasib kullu ummatin bi imamihim. Bahwa Allah menghisab mereka dengan pimpinannya atau dengan imamnya masing-masing. Wa qad ikhtalafu fi dzalik, dan ada perselisihan di kalangan ulama tentang siapa yang dimaksud. Berkata Mujahid dan Qatadah bahwa yang dimaksud adalah nabiyihim, nabi mereka akan diadili dengan dihadirkan nabi mereka. Setiap umat dengan nabinya, setiap umat dengan nabinya. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, dan ini sama dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa likulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qada bainahum bil qist. Setiap umat ada rasulnya, maka jika datang rasul mereka, maka diputuskanlah perkara mereka dengan adil. Inilah makna ayat tadi. Ketika dikumpulkan umat mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, maka dipanggil imamnya, dipanggil Rasulullah SAW. Diadili, benarkah mereka itu pengikut? Apakah kau mengajarkan demikian? La. Maha suci Engkau ya Allah, gak mungkin aku mengatakan sesuatu tanpa perintahmu. Maka tidak punya alasan lagi mereka mengaku-ngaku pengikut Nabi Muhammad SAW. Demikian pula Nasrani, demikian pula Yahudi dengan Nabi mereka. Diadili di yaumil hisab dengan didatangkan imam mereka. Berarti yang dimaksud dengan imam adalah nabinya. Dikatakan qala ba'du salaf hadza akbaru syarafin li ashabil hadis lianna imamuhum an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti ini kedudukan yang sangat tinggi, sebesar-besar kehormatan bagi ashabul hadis, yakni ahlu sunnah. Kenapa? Karena imam mereka Rasulullah SAW. Mereka tidak berbuat kecuali dengan qala Rasulullah. Mereka tidak beramal kecuali dengan hadis dari Rasulullah. Mereka tidak berpendapat satu pendapat kecuali dengan riwayat dari Rasulullah SAW. Sehingga ketika didatangkan imamnya, didatangkan nabi mereka, mereka cocok dan klop. Maka ikhwan fillah azakumullah, ini berarti kehormatan besar bagi ashabul hadis, karena imam mereka bukan Abu Mansur al-Maturidi, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa pencetus ide pertamanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajak kepada kemana? Mengajak kepada apa yang diajak oleh Rasulullah SAW. Inilah ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah. Berkata Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, muassis ad-da'wah as-salafiyah huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penggagas atau pendiri dakwah salafiyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwa generasi yang terbaik adalah generasiku. Khairun nas qarni, kata Nabi. Dan ketika dikatakan semua kelompok finnar kecuali satu, siapa ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu aku dan para sahabatku. Yang aku dan para sahabatku ada di atasnya. Ini penggagasnya Rasulullah SAW. Maka diikuti oleh para sahabatnya. Ketika Ibnu Abbas menasihati Khawarij dengan dalih yang sama, didatangi kaum Khawarij oleh Ibnu Abbas. Saya tanya pada kalian, apakah di antara kalian ada para sahabat Rasulullah yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Maka kaum Khawarij menyatakan tidak ada. Wahai anak paman Rasulullah, kalau begitu, aku datang min indi ashabi Rasulullah. Aku datang dari sisi para sahabat Rasulullah, dan mereka, para sahabat Rasulullah, tahu kapan turunnya ayat dan apa sebab turunnya ayat dan apa kata Rasulullah tentang ayat tersebut. Maka kami lebih tahu dari kalian tentang tafsir ayat. Subhanallah. Ini apa ini? Dakwah apa? Salafiyah.
Dakwah salafiyah artinya wahai Khawarij, ikuti pendahulumu, ikuti generasi sebelummu. Kamu kan tidak pernah ketemu Nabi, sedangkan kami bertemu dengan Rasulullah, mendengarkan ucapan Rasulullah, tahu turunnya ayat di mana, kapan, dan apa sebab nuzulnya, sebab turunnya, dan apa kata Rasulullah tentang ayat itu. Kami tahu. Diajarkan kepada mereka, kepada Khawarij, untuk kembali kepada pemahaman sahabat. Ini dakwah salafiyah. Kalau dikatakan muassisah Imam Ahmad, nggak dikenal oleh Ibn Abbas. Imam Ahmad belum muncul waktu itu, belum lahir. Sudah diajak mereka untuk kembali kepada pemahaman sahabat. Itu yang kita maksud. Dan itu yang dimaksud oleh para ulama dengan as-salafiyah atau dakwah salafiyah. Maka Syekh Muqbil mengatakan, kalau ditanya pendirinya siapa, ya Rasulullah pendirinya. Siapa pendirinya ahli sunnah? Ya Rasulullah. Siapa pendirinya ahlul hadis? Ya Rasulullah SAW. Siapa yang mengatakan alaikum bisunnati? Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ini ucapan Rasul. Maka siapa yang mengajarkan kepada kita untuk berpegang dengan sunnah? Rasulullah. Berarti yang mengajarkan kita untuk jadi ahli sunnah adalah Rasulullah. Siapa yang mengajarkan kita untuk kembali kepada generasi pertama? Rasulullah. Ma'ana alaihi wal jamaah ana alaihi wa ashabi. Berarti siapa yang mengajarkan untuk mengajak manusia kepada salaf? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hakadha qama bid-da'wati man ba'dahu sahabatuhul kiram. Oleh karena itu diikuti dakwah Rasulullah tadi oleh para sahabatnya, ridwanullah alaihim ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Thumma talahumut tabi'in. Kemudian sahabat tadi seperti Ibnu Abbas tadi dan lain-lain sudah mengajarkan bagaimana untuk kembali pada salaf. Tabi'in juga mengikuti para sahabat, mengajak manusia untuk kembali kepada pemahaman para sahabat. Dan kemudian pengikut-pengikut mereka dari para ulama setelahnya. Maka seperti Al-Hasan Al-Basri, wa Sa'id ibn Al-Musayyib, wa Urwah ibn Zubair, wa Abdullah ibn Mubarak, wa Malik ibn Anas, wa Lays ibn Sa'ad, wa Syafi'i, wa Abi Ishaq Al-Fuzari, wa Waqi' ibn Al-Jarrah, wa Ismail ibn Ulayyah, والسفيانين سفيان بن عيينة dan Sufyan Ats-Tsauri, والأوزاعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم. Terus diikuti generasi demi generasi oleh para ulama. Diikuti cara yang sama, mengajak untuk memahami Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi pertamanya. Diikuti oleh Muslim, wa Tirmidzi, wa Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Al-Qayyim, wa Ibnu Katsir, wa Ibnu Abdul Wahhab, wa abnaihi, wa ahfadihi, dan anak-anaknya dan cucu-cucunya, wa Syaukani. Thumma fi asrina. Kemudian diikuti pula sampai ulama di zaman kita seperti Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Rabi Al-Madkhali, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, wa Syekh Al-Albani rahimahullah, wa Syekh Muqbil ibn Hadi rahimahullah, wa Syekh Hamdi ibn Abdul Majid As-Salafi, wa ghairihim mimman tarassama khutahum, dan lain-lain mereka yang mereka menjejaki jejak mereka. Mereka menjejaki ulama sebelumnya, yaitu mengajak untuk mengikuti Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi pertamanya. Kulluhum yad'una ila manhajin wahidatin, ila manhajin wahidin wa aqidatin wahidah. Mereka semua mengajak kepada satu manhaj dan satu jalan, satu akidah. Walaqad ahsana al-Imam Al-Asbahani indama qala, dan sungguh bagus sekali Al-Asbahani ketika berkata, wa kana sababu fi ittifaqi ahli al-hadis, dan bahwasanya sebab persatuan mereka para ahlul hadis, annahum aqadud din min al-kitab wa sunnah. Sebab mereka bisa bersatu adalah karena mereka mengambil din dari Al-Quran dan Sunnah.
wa tariqan naqli, dan cara penukilannya dari Quran dan Sunnah. Fa awrathahumul ittifaq wal ikhtilaf, maka Allah berikan pada mereka, Allah wariskan kepada mereka persatuan, ittifaq dan ikhtilaf, ketundukan, kejinakan hati, ta'liful qulub, Allah berikan. Adapun ahlul bid'ah, akhadud din minal ma'qulati wal ara, mereka membikin agama ini dari ra'yu mereka dan pikiran mereka sendiri-sendiri. Maka awrasahum al-iftira wal ikhtilaf, maka Allah berikan pada mereka perpecahan, pertikaian dan perselisihan. Kalau sama-sama merujuk pada Quran yang satu, merujuk pada Rasulullah yang satu, kemudian ketika berbeda pemahaman, kembalikan kepada generasi pertamanya, maka Allah berikan pada mereka persatuan, ikhtilaf. Ikhtilaf yakni ta'liful qulub. Yang ini merupakan kenikmatan besar. Yang Allah katakan, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalaupun engkau jadikan modal, engkau keluarkan seluruh harta di muka bumi ini, ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, engkau tidak bisa mendamaikan hati-hati mereka, tidak bisa. Walakinallaha allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Jadi persatuan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan uang, bukan dengan mafil ardi jami'an, bukan dengan apa yang ada di muka bumi dari harta dunia. Kamu harus akur dong dengan dia, nanti saya kasih dinar kue. Kamu jangan mata anil bid'ah, bersatulah, nanti saya akan berikan bangunan yang mentereng buat pondokmu. Kamu jangan ribut, damai sajalah. Bisa, demi Allah, tidak akan bisa kamu menyatukan hati mereka dengan mafil ardi jami'an, tidak akan bisa. Walakin Allah allafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Allah lah yang menentukan, menundukkan hati-hati mereka sehingga mereka bersatu. Dan Allah berikan kepada mereka yang menjalani perintahnya, yang tunduk kepada syariat Allah. Maka Allah katakan kepada para sahabatnya, wadhkuru, kepada para sahabat Rasulullah SAW, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, wahai kaum Ansar. Karena diceritakan sebab nuzulnya, sebab turunnya adalah tentang kaum Ansar. Yang kaum Ansar ini terdiri dari Aus dan Khazraj. Dan Aus dan Khazraj ini selalu berperang, bertikai, bunuh-bunuhan, pertumpahan darah selalu terjadi, dan setiap orang mewariskan kepada bawahannya, kepada turunannya. Wahai anak cucuku, mereka adalah musuh nenek moyangmu. Mereka berhutang darah pada kalian, tebus dendam nenek moyangmu. Begitu wasiatnya. Sehingga berpuluh-puluh tahun peperangan yang secara hitungan manusia tidak mungkin kaum Aus dan Khazraj bisa berdamai abadan, mustahil, karena sudah terlalu panjang, terlalu lama. Tapi ketika datang Islam, datang dakwah dari Rasulullah SAW, mengajarkan kepada mereka tauhid, mengajarkan kepada mereka syariat Islam, Allah satukan hati-hati mereka menjadi satu keluarga, seperti saudara kandung. yakni bagaimana satunya hati mereka, bahkan lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena saudara kandungnya sendiri. Kalau kafir mereka musuhi, tapi saudaranya dari suku lain karena sama-sama muslim dia rangkul, padahal pernah berperang nenek moyangnya. Allah katakan sebagai nikmat, wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian tadinya bermusuh-musuhan, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian dengan kenikmatan dari Allah kalian bisa menjadi ikhwanan, bisa menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Dan kalian tadinya di pinggir jurang neraka,
Allah selamatkan kalian daripadanya. Ingat nikmat itu, nikmat besar, nikmat ukhuwah dan nikmat hidayah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau dikatakan itu adalah kenikmatan, kenikmatan ukhuwah, kita harus tahu kenapa Allah berikan kenikmatan itu kepada mereka, kepada para sahabat, dan kenapa terjadi perpecahan pada orang-orang setelah jauh dari generasi sahabat. Kenapa? Diterangkan oleh para ulama, waktu mereka para sahabat itu memegang Islam dan betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka semakin generasi berikutnya semakin jauh dari sunnah, terjadi perpecahan. Semakin jauh dari sunnah, tambah berpecah lagi, tambah jauh, tambah berpecah. Jadi seukuran dengan jauhnya kaum muslimin dari Islamnya, dari sunnah Rasulnya, maka sejauh itu pula terjadi perpecahan. Sebanyak itu pula terjadinya pertikaian, permusuhan di kalangan kaum muslimin. Berarti yang memecah belah persatuan kaum muslimin sesungguhnya adalah ahlul bid'ah. Tadinya para sahabat, apakah dari Aus dan Khazraj atau dari Muhajirin dan Ansar, semuanya satu jamaah dan dipimpin oleh Rasulullah SAW. Demikian pula di zaman Abu Bakar wa Umar, bersatu mereka dengan satu pimpinan dan mereka bersaudara. Ketika di masa Utsman muncul kaum reaksioner yang menyatakan bahwa kedzaliman itu menjadikan orang kafir. Dosa besar menjadikan orang kafir dan halal darahnya. Maka mereka mengatakan bahwa Utsman bin Affan kafir, halal darahnya harus kita turunkan atau kita bunuh. Maka terjadilah pembunuhan kepada Utsman bin Affan. Siapa berarti yang memecah belah kaum muslimin yang tadinya satu dalam satu khilafah? Khawarij. Siapa Khawarij? Ahlul bid'ah. Kemudian muncul lagi kelompok yang menyatakan dirinya pencinta Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali lah yang mestinya jadi nabi, Ali lah yang harusnya menjadi, sampai mengatakan Ali lah Tuhan kami. Maka Ali bin Abi Thalib sendiri yang marah pada mereka, dipanggil, diminta istitabah, minta taubat. Ketika tidak mau taubat, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan mereka dibunuh sebagai murtad. Terjadi lagi perpecahan. Siapa yang membuat perpecahan seperti ini? Siapa? Atau yang menyebabkan Allah turunkan perpecahan dan pertumpahan darah? Siapa? Mereka, kaum Syiah Rafidhah. Dan terus jadi sekarang aliran jadi 3. Kemudian tambah lagi Qadariyah jadi 4. Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya kami di Kufah mendengarkan ada orang yang mengatakan Allah qadar, bahwa tidak ada takdir itu, dan mereka mengatakan bahwa kejadian ini begitu saja tanpa ditakdirkan. Maka Ibnu Umar mengatakan, sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Wallahi, kalau mereka berinfak segunung Uhud emas, tidak akan diterima sampai mereka yu'mina bil qadar, sampai mereka beriman kepada takdir. Muncul kelompok baru lagi. Sehingga ketika seseorang datang kepada Ibn Abi Rabah, seorang ulama di Makkah, ketika berbicara, ada yang tanya, dari mana kamu? Dari Kufah. Oh, dari Kufah. Dari kelompok mana kamu? Sudah perlu ditanyakan kelompok mana, karena sekarang sudah ada 4 kelompok. Ada kelompok yang tetap bersama para sahabat Rasulullah, ada kelompok Khawarij, ada kelompok Rafidhah, ada kelompok Qadariyah. Mimman an, dari golongan mana kamu? Ini pertanyaan yang syar'i, pertanyaan yang wajar, karena Kufah tempat fitnah. Di situ ada sekian kelompok, ada semua. Khawarij dari situ, Syiah Rafidhah dari situ, Qadariyah pun dari sana. Maka ditanya, mimman ant? Kalau di Indonesia ini ada 40 sekian aliran, tentunya lebih pantas lagi kita tanya dari golongan mana kamu. Sebab terlalu banyak aliran-aliran sekarang ini. Ketika orang itu menjawab bahwa kami tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa, kami beriman pada takdir, kata orang itu.
dan kami menghormati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka percaya bahwa Ibn Abi Rabah mengatakan bahwa is'al ma badalak, silakan tanya apa yang kamu mau tanya. Berarti ahli sunnah, berarti ahli hadis, berarti salafi, pengikut salaf, pengikut sahabat. Demikianlah ikhwanifidina azakumullah. Berarti apa kata Al-Imam Al-Asbahani ini sangat tepat sekali, bahwa ketika mereka kembali kepada sumbernya, yaitu hadis Rasulullah, maka mereka memahami Quran dengan benar, sehingga mereka bersatu. Tetapi ahlul bid'ah, karena mereka mengatakan saya pikir ini benar, dari pikiran mereka, maka orang yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, semua juga berhak mengatakan saya pikir tidak benar. Bagaimana? Apa yang terjadi? Perpecahan. Kalau dalilnya menurut saya sebaiknya begini. Orang yang kedua, ketiga, keempat, sampai ke sekian ratus akan mengatakan tapi menurut saya lain. Bagaimana? Maka masing-masing memiliki ra'yu, dan masing-masing 10 kepala ada 10 pendapat, 1000 kepala 1000 aliran akhirnya. Inilah ikhwanifidina azakumullah yang dikatakan bahwasanya ahlul bid'ah selalu berpecah belah. Kemudian mereka, orang-orang bodoh di dalam internetnya mengatakan, tapi salafi juga pecah. Ada kelompok Sewet, ada kelompok Ja'far, ada kelompok ini, ada kelompok ini. Kita tidak bicara masalah ada kelompok ini atau ada kelompok itu. Kita bicara apa penyebab perpecahan itu. Apakah sebab mereka megang sunnah atau sebab mereka tidak megang sunnah? Apakah ketika mereka memegang sunnah kemudian berpecah, atau ketika salah satunya mengerjakan kebid'ahan jadi pecah? Jawab. Kalau jawaban pertama berarti kamu mencerca sunnah. Orang berpegang sunnah jadi pecah begitu. Itu kamu mencerca Rasulullah SAW. Tapi kalau jawaban kedua, itulah yang kita katakan dari tadi. Karena kebid'ahan dikerjakan di satu komunitas, maka terjadi perpecahan. Tadinya mereka memegang sunnah, ada 1-2 orang memegang kebid'ahan, akan terjadi perpecahan. Imma diingatkan, kemudian tidak mau kembali, kemudian diperingatkan kaum muslimin agar hati-hati daripadanya, atau yang seperti itu, atau lebih atau kurang daripada itu. Yang jelas sebabnya adalah kebid'ahan, penyimpangan. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kalau ada 2 orang bersahabat, kemudian terjadi perpecahan, tidaklah memecahkan antara keduanya kecuali dosa di antara keduanya. Hamaruya. Ma'lam akhil qari. Kemudian ketahuilah wahai para pembaca, semoga Allah memberkahi kamu, anna salafiyah rasmun syar'iyyun asil. Bahwa salafiyah ini adalah satu istilah syar'i yang asil, yang merupakan dari asalnya, bukan bid'ah. Yuradifu ahlu sunnah, sama dengan istilah ahlu sunnah wal jamaah, sama dengan istilah ahlul asar, pengikut jejak Rasulullah, sama dengan istilah ahlul hadis, sama dengan istilah firqatun najiyah, sama dengan istilah ta'ifatul mansurah, sama. Golongannya satu, tapi dijuluki dengan julukan sekian banyaknya. Kenapa? Semuanya mensifati dengan sifat-sifatnya dan menerangkan dengan penjelasan-penjelasannya. Ahlus sunnah karena mereka mengikuti sunnah, ahlul hadis karena mereka menerima hadis dan mengambil hadis dari Rasulullah SAW. Dijuluki al-jamaah karena mereka mengikuti jamaah pertama, mengikuti al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Disebut ahlul asar karena mereka mengambil riwayat-riwayat asar-asar. Disebut dengan istilah firqatun najiyah kan disebutkan di dalam hadis bahwa mereka kelompok yang akan selamat, najiyatun. Dan disebut ta'ifatul mansurah karena mereka adalah orang-orang yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin di dalam hadis yang sahih bahwa orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya akan ditolong dan dimenangkan. Zahirina 'alal haq. Sehingga yang disebut adalah satu jalan, bukan 2 jalan. Saat
satu golongan, bukan sekian golongan. Cuma diterangkan dengan istilah-istilah itu tadi supaya semakin jelas siapa yang dimaksud. Waqad kana aslu hadzal bahats al-mutawadhi' fatihatun likitab. Sesungguhnya pembahasan yang sederhana ini, kata penulis, asalnya adalah sebuah pembukaan dari kitab, yaitu kitab Al-Adillah Syar'iyyah li Kashfi Talbisat al-Hizbiyah, dalil-dalil syar'i untuk menyingkap talbisnya hizbiyah terhadap mujtama', terhadap rakyat Islam atau terhadap kaum muslimin. Tadinya merupakan muqaddimah atau pembuka dari kitab itu, kemudian disendirikan menjadi kitab khusus. Maka aku berpendapat kata penulis untuk menyendirikannya dalam kitab kecil agar lebih memanggil, lebih menarik untuk membaca dengan ringkas, dengan simpel. Liraghbati ba'dhi ikhwanina min ahli sunnah, karena permintaan beberapa saudara kita dari ahli sunnah, hingga aku menuliskannya agar menjadikan kemantapan bagi mereka insyaallah untuk menjalani jalan ini, dan sebagai peringatan bagi orang yang belum mau atau belum mengerti tentang jalan ini, dan hujjah bagi orang-orang yang menentang. Ada 3 fungsi. Untuk orang yang sudah berjalan di jalan salaf semakin mantap, untuk orang-orang yang dalam keadaan lalai diingatkan supaya kembali kepada salaf, dan untuk para penentang ini sebagai hujjah qati'ah. Ketika dikatakan di akhirat nanti apakah sudah disampaikan, sudah ya Rabb. Ketika ditanyakan kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Mereka tidak bisa menjawab kecuali bala qad ja'ana nadhir, iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Berarti buat mereka sebagai hujjah yang tegak, sebagai atau kepada salafiyin sebagai pemantap agar semakin mantap, dan orang yang lalai agar kembali ingat untuk kembali kepada jalan yang hak. Berkata Syekh Al-Walid Al-Muhaddis Muqbil bin Hadi Al-Waji'i hafizahullah, "'Inda an quri'a 'alaihi hadzal bahath", ketika dibacakan pembahasan ini kepada beliau berkata atau dikatakan, "Quri'a 'alaihi hadzal bahath min kitab al-adillah syar'iyyah li kashfi talbisat al-hizbiyah", beliau mengatakan hadzal mabhath mabhathun muhim yushkar al-muallif alaihi wa yushkar aidan ala tasjirihi hadzal kitab hadzal bahth. Pembahasan ini sungguh pembahasan yang penting, kata Syekh, dan patut disyukuri al-muallif menulis buku ini, dan juga patut disyukuri pula orang yang menerbitkannya. Ini berterima kasih kepada penulisnya dan juga kepada yang menyebarkannya, yang mencetak kitab ini dan menyebarkannya. Wa 'indal infirad 'indal ifrad, ditambah 4 pasal lagi. Tadinya 6 pasal menjadi 10 pasal. Yaitu dengan musyawarah dari beberapa ulama tentunya, dan saudara-saudara para tulabul ilm jazahumullahu khairan. Di antara pembahasannya adalah pertama, wujub ittiba' manhaj salaf, wajibnya mengikut manhaj salaf. Itu pembahasan pertama, dan dalil-dalilnya tentunya. Yang kedua, sifat allati yastahiqqu biha al-'abd an yakuna salafiyan. Sifat-sifat yang harus ada agar seseorang pantas disebut salafi. Yang ketiga, syubhat-syubhat dan bantahannya sekitar dakwah salafiyah. Yang keempat, muqaranah, perbandingan ringkas antara dakwah salafiyah dengan dakwah-dakwah atau dengan 2 dakwah khususnya, yaitu dakwah ikhwan dan dakwah tabligh. Fa yatamahhad al-bahth an 10 fusul, maka dengan tambahan 4 itu jadi 10. Pembahasan pertama, makna 10 yang kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, pasal tentang istilah salaf atau kalimat salaf, apa maknanya. Yang kedua, sejarah, kapan ditenarkannya istilah ini. Kalau adanya sejak zaman Rasulullah SAW sudah ada, tapi kapan mulai terkenalnya istilah ini. Yang ketiga,
tahdid zamani, penentuan zaman mana yang masih disebut dengan salaf dan mana yang tidak disebut salaf. Al-Faslul Rabi', pasal yang keempat, marhalah tadwin madhab salaf, tahapan penulisan madhab salafi. Artinya madhab salafi sudah ada, tapi kapan ditulisnya dan dibukukan atau dikhususkan begitu. Faslul Khamis, yang kelima, intisab lis-salafiyah laisa min at-tahazzub al-mamqut. Pasal kelima adalah bahwa menisbatkan kepada salaf bukan suatu hizbiyah yang tercela. Yang keenam, wujub ittiba'i manhaj salaf. Yang keenam, wajibnya mengikuti manhaj salaf dan dalil-dalilnya. Yang ketujuh, sifat yang pantas bagi seseorang untuk disebut seorang salafi. Yang kedelapan, intisabul firqah al-mubtadi'ah lis-salafiyyah da'wah khaliyah min al-burhan. Yang kedelapan adalah bahwa menisbatkan diri kepada salaf dari kelompok-kelompok bid'ah itu adalah pengakuan tanpa bukti. Yang kesembilan, syubhat dan bantahannya sekitar dakwah salafiyah. Dan yang ke-10, perbandingan antara dakwah salafiyah dengan dakwah lainnya. Wa summiyat al-bahas bi fusulil ashrah, dinamakan mabahas ini dengan fusulil ashrah, 10 pasal, dengan nama Irsyadul Bariyah ila Syar'iyyatil Intisab lis-Salafiyah wa Dhahbi Syubah al-Bid'iyah. Jadi hari ini kita hanya mendapatkan muqaddimah saja. Mulai pembahasannya dari pasal pertama, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu ta'ala as-salam wal hidayah wal istiqamah wa thabat ala tauhid wa sunnah. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.